وما قال هذا العرب جاوبوا. كما يقول اليوم بعض الناس يثيرون بعض الكفار إلى عند المسلمين في بعض البلدان أن حجاب المرأة هذا وخصوصا النقاب إلا عادة العرب. عرب إيش؟ العرب عندنا آل تبرج قبل محمد. العرب قبل محمد آل فجور وآل مهانة، إلا القليل منهم. ما جاب الحجاب إلا الدين، ما جاب الحجاب إلا الأمين، ما جاب الاحتشام إلا محمد عن ربه جل جلاله. ما هي مسألة عرب ولا عادة عرب. أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود بعد نزول آية من القرآن. ما هو عادة أحد ولا فعل أحد. فوجود هذا الخلل في الأفكار والنظرة إلى الحياة، أنها صراع على المراتب وعلى المظاهر وعلى الأموال، تشبث أهل الكفر بكفرهم وأهل الفجور بفجورهم، يظنون أنها الغاية في الحياة وحرموا أن يعرفوا من خلقهم. Pendapat yang pertama mengatakan cadar wajib. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Twigri, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan cadar wajib. Pendapat yang kedua, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar baik tapi tidak sampai wajib. Ustaz di mana? Saya pertengahan. Yang mau pakai cadar silakan, yang mau lihatkan wajah silakan. Jangan yang pakai cadar dengan yang memperlihatkan wajah kelahi. Yang pakai cadar kelahi dengan yang pakai jilbab. Nanti yang ketawa yang nggak pakai baju. Yang pakai cadar bagus. Laki-laki jangan ngejek yang pakai cadar. Ini sekarang banyak laki-laki kalau ngelihat orang pakai cadar, ngelihat yang pakai cadar kau ejek, tapi orang pakai rok pendek kau diam. Ngelihat orang pakai cadar kau ledek, tapi ngelihat orang yang pakai baju you can see kau diam, berarti kau setan. Yang pakai cadar silakan, karena cadar bagian dari ajaran agama Islam. Yang belum pakai cadar ya nggak apa-apa, karena ada pendapat ulama yang membolehkan nggak pakai cadar. Yang jadi masalah Pak Ustadz, dia buka tutup, kadang pakai cadar kadang enggak. Ya nggak apa-apa, karena tidak keluar dari dua pendapat tadi. Yang nggak boleh itu pakai jilbab setengah hati. Di depannya kelihatan. Hukum cadar. 4 madhab semuanya, termasuk di dalamnya adalah madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang dikukuhkan, pendapat nomor 1, bahwasanya cadar adalah wajib. Harus jujur kita dalam urusan fikih. Hukum harus jujur. Adapun mana yang bisa kita ambil itu babnya lain. Jadi seorang wanita wajib. Sudah Anda tak buka kitab fikih apapun dari madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi yang pernah ngaji deh. Ini jangan. Jadi tapi santri Al-Bahjah kok banyak tidak pakai cadar lah. Kami ngambil pendapat yang kedua untuk masyarakat Indonesia. Tapi harus jujur, pendapat yang pertama wajib, harus sampaikan, nggak usah bohong kita. Jangan gara-gara anak-anak kita nggak pakai cadar lalu kita sembunyikan pendapat yang benar. Ya enggak. Pendapat nomor 1 yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i dan 4 madhab semuanya mengatakan hukum cadar adalah wajib, menutup wajah adalah wajib. Jadi kalau sudah orang pakai cadar jangan langsung dibilang oh akidahnya sesat. Bukan, itu 4 madhab juga pakai cadar. Biarpun ada orang sesat pakai cadar, itu beda kasusnya. Jadi cadar hukumnya adalah wajib. Itu pendapat yang pertama di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Harus jujur kita. Yang kedua pendapat Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang kedua, madhab Syafi'i adalah hukum cadar adalah tidak wajib. Seorang wanita tidak wajib menutup sekujur tubuhnya, akan tapi boleh dibuka wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan boleh dibuka. Tapi biarpun dibuka, tidak boleh kaum pria bebas melihatnya. Jadi yang kita bagi aurat itu adalah aurat nadhar, ada aurat sitir dan aurat dalam sholat. Nadhar tidak boleh, perempuan pun tidak boleh melihat laki-laki sekujur tubuh kecuali untuk hajat, hajat belanja, hajat belajar, hajat. Tapi kalau seorang perempuan lihat laki-laki, oh kumisnya, oh hidung, haram sudah, nggak boleh. Biarpun laki-laki nggak pakai cadar.
Sama laki-laki jangan sampai menganggap kalau seorang perempuan itu menurut pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i boleh membuka wajahnya lalu boleh kita nikmati, begitu nggak boleh. Jadi usulan memandang sekujur tubuhnya nggak boleh kita lihat kecuali hajat. Saya ingin menyapa ponakan, menyapa sepupu, ingin menyapa orang, ya wajar melihat. Tapi kalau sudah melihat, oh matanya, oh bibirnya, oh haram. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hei, katakan kepada orang beriman, kalau pengen hatimu mantap tentrem tuh jaga matamu. Jangan jelalatan, itu merusak. Menjaga mata, biarpun orang. Artinya apa? Masalah kewajiban menutup beda dengan larangan melihat. Jadi aurat nadhar. Kalau melihat haram kita melihat kecuali ada hajat. Saya nggak boleh misalnya lihat perempuan itu. Kalau saya pengen tahu siapa sih yang datang, ya wajar. Tapi kalau hidungnya kayak apa ya, bibirnya, oh tidak benar itu. Jadi ini adalah masalah hukumnya. Hukum menggunakan cadar adalah wajib. Pendapat yang kedua tidak, maka ini akhlaknya. Hei yang sudah pakai cadar, kalau ada anak-anak Buya di sini pakai cadar, Buya senang. Karena Allah kemuliaan, artinya sudah tidak pengen pamer dandanan, ini keistimewaan. Tapi ingat jangan merendahkan yang belum pakai cadar. Ini musibah, orang sudah pakai cadar tuh kayak sudah di surga paling tinggi, petentang lihat orang lain neraka. Apa itu? Terus yang diketahui hanya pendapat satu tok, seolah-olah semuanya maksiat orang Indonesia Raya ini. Gurunya pun maksiat, istrinya. Ini kan musibah, kata guru kita Habib Hasan Baharun, ya jangan sombong, jangan seperti itu. Beliau mengingatkan yang sudah pakai cadar hendaknya akhlaknya yang baik. Saya punya guru. Sebab ada orang gara-gara sekolah di sebuah tempat, pulang istrinya pakai cadar, langsung kiai apa itu istrinya nggak pakai cadar, habisin semuanya. Makanya kita perlu adil. Bahwasanya hukumnya memang benar yang pakai cadar, Anda benar, anak-anak kita sebagian banyak pakai cadar, silahkan, karena Allah membanggakan. Tapi yang belum pakai cadar, ya itu sudah benar deh menutup auratnya sekujur tubuhmu, tidak kau tampakkan lekuk-lekuk tubuhmu, sudah pakai baju, sudah alhamdulillah. Diupayakan kerudung yang panjang. Sekarang ini kadang-kadang salah, kalau cukur panjang karena akidahnya sesat. Di sebagian kota sana kalau udah ini kerudungnya panjang itu sesat. Kok kerudung panjang urusan sesat itu bagaimana? Yang nggak pakai celana itu loh, yang nggak pakai itu yang sesat. Kalau urusan kerudung panjang di himbauan, kalau bisa punya kerudung itu bisa memanjang, kalau bisa sampai menutup dadanya sehingga tidak terlihat bentuk dadanya. Itu yang baik, bukan urusan orang sesat. Kadang-kadang berlebihan nih orang-orang ini. Sudah kalau pakai cadar, waduh sesat ini, cadar sesat. Kok cadar jadi sesat? Justru pendapat ada dosa madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lah kok santri Al-Bahjah pada tidak pakai cadar, kita pakai pendapat yang kedua. Bukan pelanggaran. Jadi urusan cadar adalah urusan agama, bukan urusan Arab. Ini ada orang yang anti agama itu langsung atau cadar itu Arab. Nah ini sudah mulai benci dengan Arab tuh. Jadi seolah bukan syariat. Cadar adalah syariat. Cadar adalah syariat. Menutup muka, menutup wajah adalah syariat. Tapi kalau belum bisa, ya nggak apa-apa nggak pakai cadar. Yang penting istiqomah deh. Kalau sudah pakai cadar niat Bismillah ya langsung lanjutkan. Karena itu sebuah kemuliaan. Baik. Kemudian bagi yang pakai cadar, jangan merendahkan yang belum pakai cadar karena mereka juga ada ngikuti ulama. Yang pakai cadar saja nggak boleh merendahkan yang tidak pakai cadar, apalagi yang nggak pakai cadar. Jangan ngejek yang pakai cadar. Ini penyakit cadaran sok. Kadang-kadang sombong, nggak penting cadar, yang penting hati. Oh kayak hatinya lebih bagus ini. Sombong lagi dengan urusan hatinya. Yang penting hati, nggak penting cadaran. Wah ini sudah mulai dengki nih ngomong gitu tuh. Memang Siti Fatimah hatinya jelek. Siti Fatimah hatinya bagus, ternyata beliau sangat menutup dirinya. Makanya ini, pokoknya kalau ada orang ngomong yang penting hati, itu paling sombongnya manusia. Seolah merendahkan wanita-wanita soleh seperti istri-istri Nabi itu adalah orang rendah, hatinya jelek, sehingga mereka butuh pakai cadar dan pakai menutup aurat. Hati-hati, sebagian orang kalau suruh pakai menutup aurat, selalu berkata, yang penting kan hati. Masya Allah, hatimu baik. Kayak kapuk kobong. Ini hati jelek. Imam Haddad menyebut ini adalah orang sombong, orang bener.